Bagi kalian yang berharap punya pacar yandere, sebaiknya jangan gegabah, sebab manga ini akan menunjukkan betapa stresnya jika kalian terus diteror pacar yandere setiap hari. Kenalin, judul manga kali ini Machigate Itano wa Oreda Tanda yang dirilis tahun 2020. Oke lah, sebelum ada yang komen udah pernah lihat bang, lebih baik kita langsung saja bahas alur ceritanya. Sara adalah gadis paling cantik di sekolahnya. Baunya harum, bulu matanya panjang, dan suaranya begitu manis. Tak heran, banyak siswa laki-laki yang suka dengan Sara. Namun, suatu hari ia menembak pria yang merupakan salah satu teman kelasnya yang bernama Furuya. Furuya pun kaget sekaligus bahagia, karena bagaimana tidak, gadis paling cantik di sekolahnya suka pada dirinya. Pikiran Furuya pun melayang sampai ke awan, paling tidak untuk hari itu. Oh, rupanya Sara merupakan cewek posesif, atau biasa yang dikenal dengan sebutan yandere, di mana Sara selalu mengikuti Furuya kemanapun ia pergi. Sampai-sampai Sara memasang alat penyadap di baju Furuya. Tidak hanya itu, Sara pun pernah menodong Furuya dengan pisau di pinggir jalan. Sungguh edan. Tak cukup dengan itu, Furuya pun harus minum obat tidur, karena selama ini ia tak bisa tidur karena sikapnya Sara. Karena sudah tak tahan lagi, Furuya pun akan melaporkan Sara ke polisi jika terus mengikutinya. Di saat itu juga, si MC meminta putus dengan Sara karena sudah tidak kuat lagi dengan sikapnya. Namun, Sara bersikeras tidak mau putus dengan Furuya. Bukannya sadar, Sara justru memasang wajah seram seperti seorang psikopat di depan Furuya sambil bilang, "Aku tidak akan pernah putus, bahkan sampai aku mati sekalipun." Atas kejadian tersebut, Furuya pun kehilangan akal sehatnya. Lalu tanpa diduga, Furuya pun refleks mendorong Sara sampai-sampai ia jatuh dari tangga dan meninggal saat itu juga. Untungnya, tidak ada saksi mata yang melihatnya. Polisi pun menduga kalau Sara hanya kecelakaan biasa. Karena takut jadi tersangka, si MC pun buru-buru pulang ke kontrakannya. Ia merasa lega telah bebas dari Sara, si cewek yandere yang selama ini selalu menerornya. Namun saat si MC ingin tidur, tiba-tiba siapa sangka Sara kembali muncul tepat di depan wajah si MC sambil bilang, "Ayo kencan denganku." Melihat hal tersebut, si MC pun syok parah. Secara tadi ia melihat Sara mokad oleh tangannya sendiri. Sesaat kemudian, Furuya pun sadar bahwa Sara yang dihadapannya itu bukanlah Sara, melainkan arwahnya yang penasaran. Karena takut, si MC pun menaburi Sara dengan garam rukiah yang ia beli secara online. Namun, itu tidak berefek apapun pada Sara. Melihat rencananya gagal, si MC pun mulai membacoti si Sara bahwa ia sudah muak dengan tingkahnya Sara yang selalu menerornya dan selalu mengikutinya. Itu membuat mental Furuya menjadi terganggu. Karena hukum fisika tidak lagi berlaku baginya, Sara akan terus bersamanya, bahkan ke toilet atau mandi sekalipun. Sara menjadi arwah bukan karena keinginannya, tapi karena ia masih memiliki penyesalan yang tertinggal. Dengan muka sedihnya, Sara meminta maaf pada Furuya atas perlakuannya selama ini. Itu ia lakukan karena Sara sangat mencintai Furuya lebih dari siapapun. Lalu sambil tersenyum manis, Sara bilang bahwa ia masih mencintai Furuya dan menganggap Furuya masih sebagai pacarnya. Karena kesal, si MC pun berlaga sok keras dengan mendorong Sara. Alhasil, tangannya pun menembus tubuh Sara. Melihat kejadian tersebut, si MC pun semakin kena mental dan mau tidak mau harus menuruti kemauan Sara agar Sara bisa cepat pergi dari hidupnya. Singkat waktu, si MC dan Sara pun pergi berkencan, tapi tidak ada satupun orang yang melihat Sara. Di sisi lain, Sara terlihat begitu bahagia untuk kencan yang pertamanya itu. Lalu mereka pun memutuskan untuk singgah di kafe. Saat Sara ingin memakan kuenya, kue tersebut menembus mulutnya. Itu wajar, mengingat Sara bukan lagi manusia, tapi roh. Untuk menutupi kesedihannya, Sara berusaha untuk tersenyum di depan Furuya. Furuya pun sadar bahwa Sara hanya berpura-pura tersenyum untuk menutupi kesedihannya. Pada saat perjalanan pulang, si MC dibuat heran kenapa sikap Sara yang sekarang seperti gadis normal pada umumnya. Mengingat Sara selama ini adalah stalker yang selalu menerornya dan juga selalu mengikutinya.
Furuya pun memperhatikan wajah Sarah yang begitu imut. Di tengah perjalanan, sambil tersenyum, Sarah bilang kalau ia tidak marah pada Furuya karena telah membunuhnya. Justru Sarah bersyukur karena menjadi roh ia bisa berkencan dengan Furuya. Itu pertama kalinya Furuya mendengar perasaan Sarah, karena selama ini Furuya selalu menjauhinya. Mendengar hal tersebut, Furuya pun dibuat merasa bersalah telah membuat Sarah meninggal. Di sekolah, murid-murid memberi karangan bunga untuk mengenang kepergian Sarah. Tak ada satupun yang tahu kalau Sarah mati dibunuh oleh Furuya. Mereka mengira Sarah mati karena kecelakaan. Di sisi lain, Furuya terus didekati Sarah agar Furuya tak terus merasa bersalah atas kematian dirinya. Hari itu adalah hari ulang tahun Sarah. Ia meminta hadiah pada Furuya. Dengan wajah kawainya, Sarah meminta Furuya untuk berpegangan tangan dengannya, selayaknya sepasang kekasih. Namun mereka tidak bisa melakukannya karena Sarah sudah menjadi arwah. Namun Sarah tak mempermasalahkannya. Yang penting ia bisa bersama Furuya. Seketika hati si MC pun merasa tersentuh dan merasa itu semua karena salahnya. Lalu Furuya pun menangis dan merasa semakin bersalah. Singkat cerita, saat berada di atap sekolah, Furuya bertanya pada Sarah, apakah arwah bisa saling bersentuhan? Sarah pun menjawab bisa. Entah kesambet setan mana, si MC nekat memanjat pagar atap sekolah. Sarah pun kaget melihat aksi Furuya. Oh, rupanya si MC akan mendiskon umurnya dengan cara melompat dari atap sekolah karena ia merasa bersalah telah menghilangkan nyawa Sarah. Dan mungkin arwah Sarah akan tenang bila dirinya meninggal. Dengan bodohnya, Furuya pun lompat dari atap sekolah. Sarah pun ingin menolongnya, namun ia tidak bisa melakukannya. Setelah si MC mokad, Sarah pun menghampirinya dan ia menangis sambil memeluknya. Kenapa Furuya nekat lompat dari gedung sekolah? Namun tiba-tiba Sarah pun kembali ke setelan pabriknya, yaitu kembali menjadi cewek yandere. Oh, rupanya selama ini Sarah hanya berpura-pura baik pada Furuya agar Furuya terus dihantui rasa bersalah. Dan rencana Sarah pun sukses membuat Furuya mokad. Sungguh tragis. Furuya pun shock parah mengetahui hal tersebut. Dan sekarang Furuya harus menerima nasibnya untuk hidup selamanya dengan Sarah, si gadis yandere di alam barzah. Apakah Furuya akan baik-baik saja? Ah, bodoh amat, karena ceritanya pun sudah berakhir. Bagaimana? Plot twist yang menarik bukan? Pesan yang bisa kita ambil dari manga ini adalah jangan pacaran sama cewek yandere. Tapi kalau cantik mah gaskeun sajalah. Bila kalian suka dengan video ini, silakan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Rating My Animalist untuk manga ini yaitu 7,0 dan menurut Mimin cocoklah diberi nilai 7,5. Mungkin segitu dulu pembahasan manga kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.